Gua malu Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah. Jadi baru-baru ini Fedi Nuril mengkritik cara Presiden Prabowo berpidato dengan menyebut gesturnya seperti bocah. Guys, viral aktor Fedi Nuril mengkritik pidato Presiden Prabowo di akun X pribadinya. Kayak gini. Dan setelah Bang Fedi Nuril nulis kayak gitu, kolom komennya langsung diserbu para netizen, guys. Menjawab kritikan dengan kata "ndasmu", kemudian para elit dan hadirin yang hadir tepuk tangan dan bersorak-sorai. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak, termasuk Pak Jokowi. Lalu, apalagi yang kita bisa harapkan dari orang nomor satu dan para pendukungnya yang seperti ini? Ini kan sebenarnya dasmu etik dulu pernah disampaikan oleh Pak Prabowo waktu debat sama Anies Baswedan. Waktu itu dasmu etik. Udah dijelasin juga sama Prabowo. Ini kan konteksnya Banyumasan, kekeluargaan, dalam konteks kedekatan. Jangan dipelintar-pelintir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah klik video ini ya, baik bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini maupun teman-teman yang sudah sering menonton konten-konten kami di channel ini, termasuk juga teman-teman yang sudah lama mengikuti kami dari channel-channel sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi kepada teman-teman semuanya, termasuk yang sudah menulis pesan-pesan di kolom komentar ya. Mohon maaf tidak bisa membalasnya satu persatu, tetapi percayalah semua telah kami baca ya tanpa terkecuali, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Oke, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah satu anak abah yang mukanya ganteng tapi otaknya sering ketinggalan. Hahaha. Ketinggalan di mana, Bang? Ketinggalan di sungai kali. Siapa lagi kalau bukan si bintang film spesialis poligami ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu lah, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Dan untung saja saya sejak dulu nggak pernah tuh melihat film yang dibintangi oleh orang yang satu ini ya. Kalau pernah gitu ya, tentu saya akan sangat merasa rugi. Setelah tahu ternyata dia adalah anak wabah yang oonya kagak ketulungan. Hehehe. Dulu pada masa pilpres yang bersangkutan ini pernah janji ya, kalau Abah tidak jadi presiden, maka dia akan pindah ke warganegaraan. Faktanya sampai detik ini dia masih saja masih nongkrong di negeri Indonesia tercinta ini, teman-teman ya. Nggak bisa dipercaya omongannya. Dan sekarang dia muncul lagi dengan ocehan yang tidak kalah menyakitkan ya. Dia menghina Prabowo. Katanya dirinya sebagai warga negara Indonesia merasa malu punya presiden yang sudah berusia 73 tahun tapi bertingkah kayak bocah. Wah, 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 wah. Daripada abah lu ya kan, udah tua tapi tetap saja tukang ngibul. Wan ngibul. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, viral aktor Fedi Nuril mengkritik pidato Presiden Prabowo di akun X pribadinya. Kayak gini. Emang kayak gimana sih pidatonya Pak Prabowo? Mari kita simak. Ada orang-orang pintar. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dan setelah Bang Fedi Nuril nulis kayak gitu, kolom komennya langsung diserbu para netizen, guys.
Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Ya, menurut saya yang ditulis oleh bintang film spesialis poligami ini jangan dikomentari dulu gitu loh. Maksudnya kalau ingin dikomentari maka kita harus bertanya dulu. Gimana kabar janjimu dulu yang katanya mau ke luar negeri, pindah kewarganegaraan kalau Abah nggak jadi presiden. Nah kan sudah terbukti sekarang, Abah udah nggak jadi presiden. Prabowo sudah dilantik, udah berjalan 100 hari, lebih dari 3 bulan, ya kan? Sejak penetapan Prabowo sebagai pemenang pemilu 2024, sudah berapa bulan? Tapi nyatanya lu juga nggak keluar negeri gitu loh. Dan sekarang lu ngomentarin lagi Prabowo yang katanya kayak bocah. Lu yang kayak bocah, hah? Aduh, lanjut. Gua malu Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah. Jadi baru-baru ini Fedi Nuril mengkritik cara Presiden Prabowo berpidato dengan menyebut gesturnya seperti bocah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Fedi menilai kepemimpinan hanya dari gaya komunikasi, bukan substansi yang disampaikan. Padahal gaya bicara Prabowo yang ekspresif justru menjadi daya tarik tersendiri. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bisa berbicara dengan rakyat secara lugas dan penuh energi. Banyak kok pemimpin di dunia seperti Jokowi, Duterte, bahkan Zelensky juga memiliki gaya komunikasi yang unik dan ekspresif. Itu bukan tanda kekanak-kanakan, melainkan strategi komunikasi agar pesan lebih mudah diterima. Sebagai pemimpin, Prabowo juga mampu bersikap serius dan berwibawa dalam situasi yang membutuhkan. Dalam forum internasional, ia tetap tampil profesional dan diplomatis. Hal ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam berkomunikasi sesuai dengan audiens yang dihadapinya. Daripada fokus pada gestur, sebaiknya kita menilai seorang pemimpin dari kebijakan dan tindakan nyata yang ia lakukan untuk rakyat. Karena pada akhirnya, yang lebih penting bukan bagaimana ia berbicara, tetapi bagaimana ia bekerja untuk bangsa ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan komentar di bawah. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Ya, memang betul sekali ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Prabowo ini nggak berlebihan gitu loh. Mengingat selama ini banyak sekali golongan kaum RT 16 dan RW 16 ya. RT 16 RW 24 ya yang kategorinya itu ya kaum sengkuni itu ya kan. Itu kalau menghina bagaimana gitu kan, kalau mengkritik itu seperti apa. Mereka menganggapnya mengkritik tetapi lebih dekat pada hinaan, cacian, makian, bahkan fitnahan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan respon ya, karena dalam istilah apa itu ya, saya lupa ya, ilmu fisika atau ilmu apa gitu ya. Itu kan berlaku hukum sebab akibat gitu ya, hukum kausalitas gitu loh. Kalau ada aksi pasti ada reaksi, dan dalam hal ini Prabowo ini kan mereaksi gitu. Mereaksi hinaan, cacian, makian, fitnahan yang selama ini sering disampaikan oleh kaum pembenci. Nah, Prabowo mereaksi dengan kata ndasmu misalnya, iya toh? Lah jangan menyalahkan orang yang mereaksi, salahkan aksi yang kalian buat gitu loh, cerdas dikit ya. Jangan muka aja ganteng tapi otak sering ketinggalan. Aduh. Lanjut. Salam logika. Menjawab kritikan dengan kata ndasmu, kemudian para elit dan hadirin yang hadir tepuk tangan dan bersorak-sorai. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak, termasuk Pak Jokowi. Lalu, apalagi yang kita bisa harapkan dari orang nomor satu dan para pendukungnya yang seperti ini? Memang, pada akhirnya gue harus mengakui kalau Pak Anies itu tidak pernah salah memberi nilai 11. Mohon maaf teman-teman ya, saya izin ketawa dulu. Sebelum saya memberikan komentar, izinkan saya ketawa dulu. Emang kenapa Bang ketawa? Emang ada yang lucu? Bentar, gini loh ya. Saya bukan mau body shaming ya, cuma saya memahami netizen yang satu ini ya, buzzer kebo yang satu ini ya kan. Kenapa dia itu merasa keberatan ketika Prabowo itu menggunakan kata-kata Anda semua.
Mohon maaf ya. Hah? Jadi ini orang sebetulnya itu merasa tersinggung, bro. Hah? Bukan karena kata-kata Prabowo itu kasar. Ini orang merasa tersinggung gitu loh. Dengan kata-kata ndasmu itu. Mohon maaf ya, saya tidak body shaming ya. Mohon maaf, bener. Lanjut. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang Dasmu, wah, itu kan kata-kata soalnya dia tuh punya power banget, dasmu, wah. Gas terus, bilangin sama dia, gua udah lepas rem. Jadi gini, geng, ini kan sebenarnya dasmu etik dulu pernah disampaikan oleh Pak Prabowo waktu debat sama Anies Baswedan. Waktu itu dasmu etik. Udah dijelasin juga sama Prabowo, ini kan konteksnya Banyumasan, kekeluargaan, dalam konteks kedekatan, jangan dipelintar-pelintir lah. Ya itulah mengapa ya, kita tuh adalah apa yang ingin kita dengar, kita tuh adalah apa yang kita suka. Kalau kita dekat sama seorang nih, lu mau dibilang ngu, tapi kita tetap senyum karena tahu itu kedekatan aja. Tapi kalau dia jauh dari kita, dan apalagi kalau kita tidak suka, dipanggil, halo ganteng, pasti marah juga, disangka merendahkan. Lu kayaknya memutarbalikkan fakta banget. Apa lo? Masalah buat lo? Iya, jadi sekali lagi ya, saya ingin mengulangi pendapat saya di bagian depan tadi, bahwa Prabowo ini dalam rangka merespon ya, dalam rangka mereaksi. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi dalam hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat ya, hukum aksi dan reaksi. Nah, Prabowo mengatakan endasmu ini bagian dari sebuah reaksi. Kenapa sebuah reaksi itu dipersoalkan? Kenapa tidak aksinya? Karena tidak akan mungkin muncul reaksi kalau tidak ada aksi gitu loh. Iya kan? Pada saat debat Pilpres dulu juga sudah Pak Prabowo ini menggunakan kata endasmu. Kenapa? Ya karena juga, ya kan? Karena juga ada aksi yang dilakukan oleh lawannya pada saat itu ya, kompetitornya ketika Pilpres 2024 gitu loh. Nah, bagi golongan pembenci ya, itu hanya fokus pada sebuah reaksi gitu loh. Kita tapi tidak mempersoalkan kenapa reaksi itu muncul. Kalau kita tidak suka dengan sebuah reaksi, seharusnya kita juga lebih tidak suka tentang aksi gitu ya. Karena reaksi ini merespon adanya sebuah aksi, paham pora? Ha? Jangan-jangan saya ngomong kayak gini, golongan para ya anak-anak wabah dan anak-anak kebo nggak paham gitu loh. Termasuk si bintang film spesialis poligami tersebut gitu. Ya kalau itu sih jangan diharapkan paham ya, ngertinya dia cuma poligami aja kayaknya. Hah? Lanjut. Ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Siapa Jokowi? Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket ini. Saya mau dengar argumentasinya. Betul. Saya mau dengar dasar pemikirannya. Betul. Yakinkanlah kami di DPR bahwa langkah yang kalian tuntut adalah langkah yang harus dilakukan. Cek ya. Artinya dengan segala hormat teman-teman, perwakilannya kami tunggu di dalam. Yakinkan kami, teman-teman mahasiswa, yakinkan kami. Ya teman-teman ya, ini sudah berbeda berbeda tema dengan konten-konten yang kita saksikan sebelumnya tadi. Video maksudnya ini sudah terkait dengan demo yang baru saja kita saksikan. Demo menuntut pembatalan efisiensi, kemudian peninjauan ulang makan siang bergizi gratis dan lain sebagainya. Ya kita tahulah ya kan, siapa orang-orang atau pihak-pihak atau dalang yang berada di balik
di balik aksi tersebut, ya kan? Iyalah, sudah bisa dipastikan walaupun katanya yang berdemo itu adalah siswa ya, karena saya mendengar di Papua itu ada demo gitu ya, di Wamena atau apa gitu, demo menolak makan siang bergizi gratis. Yang mereka tuntut adalah pendidikan gratis atau apalah begitu. Seolah-olah itu adalah tuntutan dari rakyat. Ternyata salah satu koordinatornya setelah diinterogasi gitu ya, diwawancarai, mengaku bahwa yang bersangkutan itu digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak mana Bang? Ya udahlah, kan udah tahu ya siapa yang pidato tadi. Lanjut lanjut. Si goblok, oh si goblok. Sebentar ya. Si goblok katanya. Yang goblok siapa? Coba ya kan. Goblok itu ya tanda-tandanya bisa ditebak, misalnya ya kan. Sering salah jawab, sering salah strategi, sering salah memutuskan ya kan. Sekarang siapa yang sering salah, sering keliru berstrategi? Kan bukan Jokowi dan Prabowo. Jadi kemungkinan besar menurut saya teriakan si goblok barusan tidak ditujukan kepada Jokowi dan Prabowo, melainkan ditujukan kepada RT 16 RW 24 ya. Hah? Iyalah. Masa orang yang selalu benar keputusannya tepat dikatakan goblok? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Yang goblok siapa? Iya sebaliknya. Lanjut lanjut. Saya Emirang Koya, nama panggilan Aluri Wandi, saya sebagai Kurla Wilayah Sentani, dan tempat tinggal saya di Beten Matua, asal sekolah SMA Kristen Koinonia kelas 11, dan kami lakukan aksi penolakan makanan bergizi dan minta pendidikan gratis yang diharapkan oleh Abang Sandra Pelabuhan lewat grup Solidaritas Pelajar. Perkenalkan, nama saya Majus Masini, asal sekolah saya SMK Negeri 9, alamat rumah saya Padambulang. Dalam bentuk aksi penolakan MPG ini, kami diperintahkan oleh Kakak Sandra Pelabuhan selaku KNPB Wilayah Sentani. Sudah paham kan? Apa yang saya katakan tadi? Kalau memang video sebelumnya yang mengatakan si goblok itu adalah yang dimaksud adalah Prabowo dan juga Jokowi ya. Melalui pernyataan seorang siswa barusan sudah bisa memberikan jawaban gitu ya, memberikan khasanah kepada kita ya, bahwa siapa sebetulnya yang goblok ya kan? Lu yang goblok. Iyalah, orang ini demo digerakkan, ya kan? Ini demo ada koordinatornya, demo ada aktor intelektual di belakangnya, ya kan? Kau katakan pemerintah goblok, ini yang goblok ya kan? Ngapain lu menggerakkan anak-anak, maksudnya siswa dan mahasiswa semacam ini, ya kan? Iya, dan ketahuan, goblok pora, ya goblok lah. Jangan mudah mengatakan goblok kepada seseorang ya, karena bisa jadi di mata orang lain, ya kita ini yang paling goblok gitu loh. Malah gobloknya nggak ketulungan. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu buzzer kebo ya, yang tadi itu yang kinclong gitu ya. Yang kinclong apanya Bang? Kinclong kepalanya gitu ya. Itu buzzer kebo yang dulu suka memuji Jokowi, tetapi kemudian balik kanan menjadi spesialis pembenci Jokowi yang paling militan ya. Tadi dia mengkritik Prabowo yang menggunakan kata-kata endasmu saat berpidato ya. Kalau ingat itu saya ketawa teman-teman. Ya jelas lah ya dia tersinggung ya. Bukan karena perkataan Prabowo itu dianggap tidak sopan, tetapi karena si buzzer itu merasa tersinggung dan tertohok gitu ya. Karena mengingat endasnya itu. Aduh, jadi merasa tersindir nih. Aduh, oke teman-teman ya.
Yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang salah satu anak abah yang mukanya ganteng tetapi otaknya sering ketinggalan ya, ketinggalan di rumahnya. Siapa lagi kalau bukan si bintang film spesialis poligami ya. Untung saja ya, sejak dulu saya nggak pernah ngelihat film yang dia bintangi. Kalau pernah tentu saya akan merasa rugi sekali mengeluarkan uang nonton bioskop untuk menonton orang macam kayak gini ya kan. Iyalah. Setelah tahu ternyata dia anak wabah yang oo-nya kagak ketulungan, saya ngerasa, waduh ini orang memang ya macam kayak gitu ya. Kalau memang dulu saya pernah nonton film ya mungkin saya akan menyesal 7 turunan dan 7 tanjakan. Dulu dia pernah janji teman-teman ya, kalau Abah tidak jadi presiden, maka dia akan pindah kewarganegaraan. Tentu teman-teman mungkin masih ingat ya dengan pernyataannya tersebut ya. Tapi faktanya sampai detik ini yang bersangkutan masih saja nongkrong di negeri ini ya, yang selalu dia hina. Dan sekarang dia muncul lagi dengan ocehan-ocehan yang menghina Prabowo, katanya dirinya merasa malu punya presiden yang sudah berusia 73 tahun tapi bertingkah macem bocah kacang, katanya. Wah. Ya mending lah daripada abah lu ya kan, udah tua tapi tetap saja tukang ngibul. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.